Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Warga dan pemangku desa adat ricuh saat pengukuran tanah Pelabepura di Seraya Tengah. Seorang warga negara Bangladesh menyalahgunakan izin tinggal dengan bekerja sebagai sopir dan pemandu wisata di Bali. Desa wisata Penglipuran Bangli dipadati ribuan wisatawan saat libur panjang Imlek dan Isra Miraj. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Marwarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi Mall Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Gianyar pada akhir pekan lalu. Dalam kunjungannya ini, Marwarar Sirait meminta masyarakat Bali dan pemerintah daerah mewaspadai alih fungsi lahan pertanian produktif yang belakangan ini marak terjadi. Menurutnya, pengalihan fungsi lahan pertanian produktif tidak hanya mengancam pariwisata Bali yang berbasis budaya agraris, namun akan mengganjal program pemerintah mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Ya, yang produktif untuk perumahan tidak boleh. Ya, kita mau mengedepankan pembangunan swasembada pangan. Itulah arahan presiden prioritas. Ya, begitu. Jadi tidak boleh tempat yang lain. Gitu ya, jangan sampai itu dilakukan. Tolong jaga di Bali ini juga dijaga. Lahan-lahan produktif tidak boleh dibuat seperti itu. Tegas saja, ya. Untuk di kabupaten mengacu ke RT RW-nya provinsi. Kemudian dari RT RW itulah, karena kita tidak boleh kalau perda kita melanggar RT RW provinsi dibatalkan perda kita. Jadi kita harus menyesuaikan dengan provinsi. Kemudian kita buat rencana detail yang disampaikan seperti Pak Menteri, rencana detail tata ruang. Ya kebetulan kita RTR kita sudah selesai. Jadi Ubud dan Gelalang Payangan itu sudah selesai duluan sebelum saya bertugas di Gianyar. Sehingga sisanya selesai di era saya dan dengan RDTR ini sebenarnya kalau kita tidak bisa melanggar lagi, tidak akan bisa mengurus perizinan. Kunjungan kerja Menteri PKP bersama Mendagri didampingi penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya dan jajaran Forkompinda. Menteri meninjau sistem pelayanan dari berbagai instansi dalam satu atap di Mall Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Gianyar. Kedua menteri tersebut mengapresiasi kinerja dan kualitas layanan Mall Pelayanan Publik Pemkab Gianyar. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Setelah melonjak tinggi, harga cabai di sejumlah pasar di Kabupaten Jembrana akhirnya menunjukkan penurunan. Dari pantauan harga cabai di Pasar Umum Negara, harga cabai saat ini di kisaran Rp65.000 per kilogram, turun dari harga Rp120.000 per kilogram. Niwayan Mulyada, salah satu pedagang sembako mengatakan, turunnya harga cabai dipengaruhi melimpahnya stok cabai dari Pulau Jawa, namun tidak diimbangi dengan permintaan di masyarakat. 1 minggu sebelumnya harganya mencapai 115, 120, sekarang sudah turun mencapai 70, 65, ada yang PR tuh. Mungkin yang kemarin naik tuh berarti pasokannya sedikit, sekarang sudah banyak pasokannya, barang-barang masih banyak. Di samping itu pembeli juga agak sedikit, jadinya lombok-lombok turun, semuanya turun seperti bawang merah. Kemarin kan bawang merah mencapai 35, sekarang sudah mencapai 27, ada yang 25 per kilo. Selain cabai, komoditas yang harganya mulai turun adalah bawang merah dari harga Rp35.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogram. Sementara harga telur masih bertahan Rp65.000 per kilogram isi 35 butir.
dan harga minyak goreng justru mengalami kenaikan dari Rp17.000 per liter menjadi Rp19.000 per liternya. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Sudah menjadi tradisi setiap kali perayaan Isra Miraj, warga nyekar atau berziarah ke makam kerabat dan keluarga. Senin lalu, banyak warga Denpasar memanfaatkan doa terbaik untuk kerabat dan keluarga mereka yang telah mendahului. Makam Kampung Wonosari yang terletak di Jalan Maruti Denpasar adalah salah satu makam umat Muslim yang kerap ramai dengan warga saat hari raya besar keagamaan, seperti Isra Miraj kali ini. Ya, biasanya, terutama ya kayak di hari-hari raya Idul Fitri, Idul Adha gitu. Ya, kita ngirim doa lah untuk keluarga yang sudah mendahului, yang ini semua keluarga yang ada di sini yang sudah mendahului kita, ya kita doakan, insya Allah semua biar bisa juga berjalan lancar, kita juga yang masih ada juga bisa beraktivitas dan lancar semuanya juga, Pak. Ya. Tradisi ini dimanfaatkan para penjual bunga di pemakaman agar meraih untung berlimpah saat Isra Miraj. Mereka menawarkan berbagai bunga untuk ditabur di makam. Kalau nggak hujan sih rame, Mas. Kalau hujan ya satu-satu orang datang. Tapi biasanya orang belanja apa nih? Bunga mawar, sedap malam, bunga campur gitu aja. Untuk dipakai nyekar. Nggih. Artinya yang datang ini dari pagi Bu, ya? Pagi jam 8 sampai jam 6 gitu. Isra Miraj adalah peringatan besar sejarah umat Islam tentang perjalanan Nabi Muhammad ke langit ke-7 untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.